Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Penjaga malam rumah sakit, suara dari lorong kosong yang tak pernah sunyi. Ada yang mengatakan rumah sakit adalah gerbang antara hidup dan mati. Tempat di mana napas terakhir dihembuskan dan keheningan membawa makna baru. Tapi, di rumah sakit tua ini, keheningan bukanlah penanda kedamaian. Bagi Bayu, penjaga malam di sana, keheningan adalah awal dari sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang ingin dilihat dan didengar. Rumah sakit itu sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Dulu, tempat ini adalah rumah sakit militer, di mana para prajurit yang terluka dirawat, dan banyak yang akhirnya menghembuskan napas terakhir mereka. Setelah kemerdekaan, gedung ini direnovasi menjadi rumah sakit umum. Namun, jejak masa lalu terasa di setiap sudut. Dari lorong-lorongnya yang panjang dan sunyi, hingga aroma khas obat yang selalu menyeruak di udara. Bayu, seorang pria berusia 30-an, sudah 3 bulan bekerja sebagai penjaga malam di rumah sakit itu. Mau gimana lagi? Gajinya lumayan. Begitu biasanya ia berkata pada dirinya sendiri, setiap kali cerita seram tentang tempat ini mencuat di antara rekan-rekannya. Bayu menganggap dirinya tidak gampang takut. Tetapi, malam itu mengubah segalanya. Jam menunjukkan pukul 02.13 dini hari. Bayu duduk di pos keamanan, matanya fokus pada layar CCTV. Hampir semua pasien dan staf sudah tertidur. Hanya ada suara lembut, mesin ventilator yang menemani. Di lorong depan ruang jenazah, Bayu memperhatikan sesuatu yang ganjil. Pintu ruang jenazah sedikit terbuka. Pasti lupa dikunci, gumam Bayu, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman. Tapi tiba-tiba, dari speaker CCTV, terdengar suara langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Bayu memperbesar tampilan kamera. Lorong itu kosong. Tidak ada satupun manusia di sana. Tapi langkah itu terus terdengar. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin suara dari ruangan lain, pikirnya. Namun suara itu semakin jelas, seperti seseorang berjalan mendekat, meski tidak ada siapapun. Bayu akhirnya mengambil senter dan kunci cadangan, bersiap memeriksa. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki lorong utama rumah sakit. Lorong itu panjang, dingin, dan terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu di langit-langit berkerlap-kerlip seperti hampir mati. Ketika Bayu melangkah lebih dalam, langkah kakinya menggema di antara dinding beton. Tapi suara langkahnya bukan satu-satunya yang terdengar. Ada langkah lain, langkah yang mengikuti setiap gerakannya. Ia berhenti. Suara itu juga berhenti. Ia melangkah lagi. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih cepat. Tap, tap, tap. Jantung Bayu berdebar kencang. Ia menoleh ke belakang, tapi lorong kosong. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari ujung lorong. Suara itu kecil, seperti gumaman. "Tolong aku." Bayu menelan ludah. Suara itu berasal dari ruang jenazah. Dengan langkah berat, ia menuju pintu yang sedikit terbuka. Ketika ia mendorongnya, pintu itu berderit, memperlihatkan ruangan dingin dengan laci-laci mayat berjajar rapi. Bau formalin menusuk hidungnya, membuatnya hampir muntah. Semua laci tertutup rapat, kecuali satu. Laci nomor 9 sedikit terbuka, memperlihatkan kain putih di dalamnya. Bayu melangkah mendekat, meskipun setiap instingnya berteriak agar ia pergi. Saat tangannya hampir menyentuh laci itu, suara keras tiba-tiba memecah keheningan. Brak! Sebuah nampan logam jatuh dari rak di sudut ruangan. Bayu melompat mundur, menyorotkan senter ke arah suara. Namun,
Tidak ada apa-apa di sana. Ketika ia kembali menoleh ke laci nomor 9, jantungnya hampir berhenti. Kain putih di dalam laci itu bergerak, seperti ada yang meronta-ronta di bawahnya. Bayu mundur perlahan, tapi laci itu tiba-tiba terbuka lebih lebar. Sebuah tangan pucat muncul dari dalam, mencengkeram tepi laci dengan kuku panjang yang kotor. Krit! Suara gesekan besi mengiris udara ketika laci itu bergerak sendiri. Bayu terpaku di tempat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan mati, menyisakan hanya cahaya dari senter yang gemetar di tangannya. Dari dalam laci, muncul wajah seorang perempuan. Kulitnya membiru, matanya kosong menatap Bayu. Bibirnya bergerak perlahan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ketika Bayu berpikir dirinya akan mati, alarm darurat berbunyi, memecah keheningan. Lampu-lampu menyala kembali dan wajah itu menghilang. Tanpa berpikir panjang, Bayu berlari keluar. Kembali di pos keamanan, napasnya masih tersengal-sengal. Ia mencoba menenangkan dirinya, tapi matanya terpaku pada layar CCTV. Ia memperhatikan lorong ruang jenazah lagi. Kali ini, layar menunjukkan bayangan hitam bergerak cepat, seperti kabut yang hidup. Ia pindah ke kamera lain, berharap menemukan sesuatu yang normal. Tapi di layar yang mengawasi ruangan ICU, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Seorang pasien yang ia tahu meninggal 2 hari lalu tampak duduk di tempat tidurnya. Ia menatap langsung ke kamera dengan senyum aneh. Bibirnya bergerak, membisikkan sesuatu. Bayu memperhatikan gerakan bibir itu dan membaca pesan mengerikan. Pergi sebelum terlambat. Jika kamu merasa penasaran, jangan lupa untuk mengikuti cerita kami selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika kita benar-benar terjebak dalam kamar berhantu seperti ini? Bisakah kita melarikan diri atau justru menjadi bagian dari misterinya? Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Sarjana Narator.